Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Tetap semangat belajarnya walau masih di rumah saja. Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas tema sudah masuk tema 2 ya. Nah, sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Amin. Anak-anak, diharapkan setelah kalian melihat video ini atau belajar melalui video ini, kalian diharapkan mampu menemukan informasi penting dari teks, mempresentasikan informasi penting dari teks, menjelaskan sistem pernafasan hewan, dan membuat bagan cara kerja organ pernafasan hewan. Oke, baik kita lanjut ya, langsung aja ke materi. Apa sih yang kalian ketahui mengenai informasi? Nah, kali ini kita akan mencari informasi penting dari teks. Kira-kira apa ya informasi itu? Ya, informasi itu sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, biasanya informasi atau teksnya itu bisa berupa artikel yang ada di koran, seperti itu ya. Nah, itu tuh biasanya merupakan sekumpulan fakta. Hal tersebut dimaksudkan agar seseorang mengetahui atau memahami sesuatu. Ada beberapa cara memperoleh informasi penting nih anak-anak. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, menjawab pertanyaan dengan menggunakan 5W1H. Apa sih 5W1H itu? Ingat ya, 5W1H itu what, when, where, who, why, dan how. Atau dalam bahasa Indonesia, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang ketiga ada membuat pengelompokan setiap pertanyaan dengan cara membuat peta pikiran atau mind map. Apa sih mind map itu? Mind map adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Nah, bisa dilihat di halaman 78 dalam judul teks Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Nah, di situ ada contoh mind map, dan selain itu juga Ibu akan berikan contoh juga mind map yang sangat menarik ini ya. Coba diperhatikan gambarnya. Nah, anak-anak, itu cara menemukan informasi penting dari teks. Oh iya, kira-kira sekarang membahas apa lagi ya? Betul, kali ini kita akan membahas sistem pernapasan hewan. Nah, sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan itu atau biasa disebut dengan sistem respirasi. Apa sih sistem pernapasan itu? Sistem pertukaran gas pada hewan atau manusia. Gas di sini apa? Nah, kan setiap hari kita itu selalu menghirup udara ya. Nah, maksud gas di situ itu udara. Nah, udara yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu udara yang bagus atau disebut dengan oksigen. Sedangkan udara yang dikeluarkan dari tubuh kita itu disebut karbon dioksida. Nah, anak-anak, ternyata sistem pernapasan hewan itu berbeda-beda. Hal tersebut disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ pernafasan tersebut. Berikut ada beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Disimak ya. Nah, yang pertama cacing. Bisa dilihat juga gambarnya. Nah, permukaan kulit cacing dapat menyerap oksigen dari udara dan mengalirkannya ke pembuluh darah. Pembuluh darah mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh cacing melewati pembuluh darah juga. Gas sisa pernafasan atau karbon dioksida dibawa menuju kulit untuk dikeluarkan. Jadi, sistem pernafasan cacing itu menggunakan kulit, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sistem pernafasan serangga. Sambil diperhatikan juga ya gambarnya. Nah, udara bersih itu masuk ke tubuh serangga melalui spirakel. Oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma. Nah, di situ ada tulisan udara sambil ada lubang. Nah, itu yang disebut dengan stigma. Mengalir melalui trakea menuju trakeola.
Nah, setelah itu terjadi pertukaran udara di trakeola. Nah, karbon dioksida keluar dari tubuh melewati trakeola. Seperti itu ya. Selanjutnya, ada sistem pernafasan ikan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ikan itu bernafas menggunakan insang. Insang itu bentuknya itu lembaran tipis yang suka ada di kedua pipi ikan itu disebut dengan insang di dalamnya ya. Air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut. Oksigen masuk saat mulut ikan tertutup dan mengalir pada bagian insang yang terbuka. Dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya ada sistem pernafasan katak. Nah, sistem pernafasan katak ini ada dua. Ada yang menggunakan insang dan juga ada yang menggunakan rongga mulut atau juga paru-paru. Nah, ketika saat katak muda atau biasa disebut dengan berudu, katak itu menggunakan insang untuk mengambil oksigen yang terlarut dalam air. Sedangkan ketika katak sudah dewasa, menggunakan selaput, rongga mulut, paru-paru, dan kulit. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada sistem pernafasan burung. Nah, burung itu ketika saat terbang dan saat jalan biasa itu berbeda sistem pernafasannya. Saat terbang, pernafasan burung dibantu dengan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara merupakan kantong dengan dinding selaput yang sangat tipis dan elastis. Nah, sedangkan saat tidak terbang, burung bernafas melalui hidung. Setelah itu, udara masuk ke tenggorokan menuju paru-paru dan pundi-pundi udara, dan sebaliknya pada saat mengeluarkan karbon dioksida. Jadi, dari pundi-pundi udara menuju paru-paru dan ke tenggorokan dan keluar melalui hidung. Seperti itu proses mengeluarkan karbon dioksida. Nah, selanjutnya ada sistem pernafasan reptil. Nah, sistem pernafasan reptil ini hampir sama dengan mamalia, yaitu menggunakan paru-paru. Oksigen itu masuk melalui hidung. Ingat ya, oksigen itu udara yang bagus, udara yang dimasukkan ke dalam mulut. Ke dalam tubuh maksudnya. Oksigen masuk melalui hidung, ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida juga keluar melalui jalur yang sama, yaitu dari paru-paru ke tenggorokan dan keluar dari hidung. Seperti itu. Nah, di sini ada pernafasan mamalia. Mamalia itu contoh di sini yaitu kucing. Nah, ada gambar kucing dengan sistem pernafasannya. Nah, mamalia ini bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Dan karbon dioksida juga melalui lubang yang sama. Maksudnya karbon dioksida dikeluarkan melalui lubang yang sama. Nah, anak-anak perlu kita ketahui bahwa mamalia juga ada yang hidup di air nih, contohnya lumba-lumba. Nah, gimana Bu sistem pernafasannya? Nah, sistem pernafasannya itu mereka memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara seperti meloncat gitu ke udara. Nah, itu tuh untuk proses mengambil udara sebagai sistem pernafasan. Oke, anak-anak. Mungkin sekian penjelasan materi dari Ibu. Semoga kalian memahaminya. Jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom. Terima kasih anak-anak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.